Pernahkah Anda menatap langit dan merasa ada sesuatu yang sedang mengawasi Anda dari balik gumpalan awan? Mengapa manusia modern saat ini begitu sombong mengandalkan layar digital, namun gemetar ketakutan saat alam tiba-tiba mengamuk tanpa peringatan? Banyak manusia saat ini yang lolong kudele, torek kudenge, melihat langit hanya sebagai hiasan, tanpa menyadari bahwa mega yang berarak adalah surat dari Sang Hyang Kersa. Bagi para karuhun, langit adalah mata langit, sebuah kitab raksasa yang terbuka, di mana setiap sapuan warna dan bentuk awan adalah isyarat sakral tentang hidup, mati, dan datangnya sengkala. Sampurasun Baraya Elmu Karuhun. Malam ini di channel Elmu Karuhun, saya akan membongkar rahasia sakral yang telah lama terkubur. Cara Karuhun Sunda membaca isyarat awan sebelum bencana menghantam bumi. Ini bukan ramalan hampa, melainkan sains metafisika purba tentang niti mega, ilmu navigasi langit untuk menyelamatkan nyawa dan menjaga marwah kedaulatan raga. Kita akan mapai raratan, milari tapak pada sasmita cakrawala yang kini mulai dilupakan. Simaklah dengan rasa yang paling jero, agar batin Anda menjadi wening ati, bening rasa. Sampurasun, Baraya Elmu Karuhun. Tarik napas Anda sedalam-dalamnya. Biarkan hawa pegunungan Tatar Parahyangan membersihkan pintu-pintu rasa dalam tubuh Anda. Sebelum kita membedah kitab langit ini, mari kita selaraskan getaran sukma dalam satu lingkaran mandala suci melalui prinsip silih asah, silih asih, silih asuh, agar setiap wejangan ini menjadi perisai batin bagi hidup Anda. Kita hadir di sini untuk menjemput kembali ketajaman mata batin yang telah diwariskan para karuhun, agar hidup kita tidak lumcat mulang udar tina tali gadung, kehilangan arah sebelum badai menerjang. Baraya Sadayana. Kepada dulur-dulur di Bandung, pusaka kehalusan rasa. Baraya di Garut, para penjaga bara kesepuhan. Dulur-dulur di Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, hingga Pangandaran yang agung. Tak lupa saudara di Banten yang wingit, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Subang, dan Sumedang. Semoga mata Anda senantiasa tajam membaca tanda-tanda zaman. Semoga sasmita mata langit ini meresap ke dalam sumsum tulang Anda dan menjadikan rumah serta keluarga Anda aman dalam naungan para karuhun. Sampurasun, Baraya Elmu Karuhun. Tarik napas Anda sedalam-dalamnya. Biarkan hawa pegunungan Tatar Parahyangan membersihkan pintu-pintu rasa dalam tubuh Anda. Sebelum kita membedah kitab langit ini, mari kita selaraskan getaran sukma dalam satu lingkaran mandala suci melalui prinsip silih asah, silih asih, silih asuh, agar setiap wejangan ini menjadi perisai batin bagi hidup Anda. Kita hadir di sini untuk menjemput kembali ketajaman mata batin yang telah diwariskan para karuhun, agar hidup kita tidak lumcat mulang udar tina tali gadung, kehilangan arah sebelum badai menerjang. Baraya Sadayana. Kepada dulur-dulur di Bandung, pusaka kehalusan rasa. Baraya di Garut, para penjaga bara kesepuhan. Dulur-dulur di Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, hingga Pangandaran yang agung. Tak lupa saudara di Banten yang wingit, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Subang, dan Sumedang. Semoga mata Anda senantiasa tajam membaca tanda-tanda zaman. Semoga sasmita mata langit ini meresap ke dalam sumsum tulang Anda dan menjadikan rumah serta keluarga Anda aman dalam naungan para karuhun. Baraya Sadayana. Tak lupa bagi dulur yang sedang berkelana jauh, memijak gedung-gedung beton yang menutupi pandangan ke cakrawala. Meski langit Anda terhalang polusi dan kemewahan dunia, semoga batin Anda tetap menghadap ke arah lemah cai Parahyangan yang hangat. Jangan sampai Anda menjadi manusia yang kawas kacang poho kalanjaran, pintar menghitung angka namun buta membaca isyarat alam. Ingatlah,
Saat awan mulai berubah warna, hanya mereka yang memiliki rasa yang akan menemukan jalan pulang menuju keselamatan. Tuliskan dalam kolom komentar sebagai janji spiritual Anda malam ini. Nama Anda, lokasi Anda memijak bumi, serta kalimat Sampurasun, kuring siap nembong mata langit. Ini adalah sasmita bahwa batin Anda siap menerima navigasi purba. Sebutkan keberadaan Anda agar energi para karuhun mengenali pancaran ruh Anda yang sedang bersiap siaga di ambang badai. Dalam silsilah Sunda kuno, awan atau mega dipandang sebagai napas bumi yang sedang naik menuju langit untuk melapor. Karuhun kita tidak melihat awan sebagai uap air semata, melainkan sebagai sasmita langit yang dinamis. Ada awan yang disebut mega malang, sebuah garis lurus yang membelah cakrawala, simbol peringatan akan adanya perpecahan atau guncangan besar di permukaan tanah. Inilah adab ngaji diri, ngaji bumi, memahami bahwa apa yang terjadi di atas sana adalah cerminan dari apa yang akan terjadi di bawah sini. Secara filosofis, membaca awan mengajarkan sifat landung kandungan layar aisan. Langit begitu luas, namun ia selalu memberikan tanda bagi manusia yang mau merunduk dan memperhatikan. Karuhun mengajarkan kita untuk tidak nyoncolang atau merasa paling tahu sebelum melihat ke atas. Awan adalah hijab yang menyembunyikan rencana Sang Hyang Kersa. Namun bagi mereka yang memiliki wening ati, hijab itu akan menipis dan menunjukkan sapuan warna bencana, apakah itu merah tembaga yang membawa api, atau hitam pekat yang membawa air pemusnah. Secara historis, di Kasepuhan Tatar Parahayangan, para tetua adat selalu mengamati arah gerak awan menuju gunung sebagai penentu masa tanam dan masa waspada. Jika awan berkumpul tanpa angin di puncak pegunungan, itu adalah isyarat bumi sedang menahan napas sebelum melepaskan gempa yang dahsyat. Karuhun mengajarkan kita untuk niti harti, membaca arti di balik yang nampak. Dengan mengikuti irama mata langit, peradaban Sunda kuno mampu bertahan dari berbagai sengkala alam karena mereka tidak pernah memutus komunikasi dengan rahasia cakrawala. Secara sains purba, perubahan bentuk awan berkaitan erat dengan tekanan elektromagnetik dan getaran frekuensi bumi yang sedang bergejolak. Karuhun memahami bahwa sebelum gempa atau badai besar datang, bumi akan melepaskan ion-ion yang mengubah kerapatan udara di atasnya. Isyarat ini nampak pada bentuk awan yang disebut megabeula, awan yang tampak terbelah rapi seperti bekas cakaran. Inilah teknologi leles jejer liat tali, memanfaatkan ketajaman mata untuk mendeteksi anomali alam tanpa bantuan satelit, hanya dengan membaca kerapatan serat mega. Selain itu, Karuhun membaca warna mega sebagai kode kimiawi alam. Jika langit layung berubah menjadi warna berem-lauk, merah keunguan yang kusam, itu adalah tanda bahwa udara sedang jenuh, dan bencana angin besar atau kekeringan panjang akan segera bertamu. Karuhun menggunakan ilmu niti bukti untuk membedakan mana awan yang membawa rahmat, hujan, dan mana awan yang membawa laknat, badai sengkala. Udara yang mendadak sunyi saat awan menghitam adalah simbol bumi sedang siaga, sebuah tanda bagi manusia untuk segera menjauh dari aliran air dan tebing curam. Secara navigasi spiritual, mata langit adalah radar purba. Karuhun menghitung kecepatan gerak awan menggunakan denyut nadi mereka sendiri, sebuah sinkronisasi antara waktu kosmik dan waktu manusia. Inilah bukti Singa Nuker Depa. Ketenangan manusia Sunda menghadapi bencana lahir dari kesiapan mereka membaca isyarat. Jika awan mulai membentuk pola sisik naga di pagi hari, itu adalah peringatan bahwa energi bumi sedang tidak stabil. Dengan sains ini, tidak ada nyawa yang terbuang sia-sia karena peringatan sudah tertulis jelas di angkasa, jauh sebelum bencana itu menginjak tanah. Di balik fenomena alam, terdapat penjagaan goib yang termanifestasi di angkasa. Karuhun percaya bahwa awan yang berbentuk maung bodas yang sedang meloncat adalah isyarat perlindungan yang sedang aktif. Sebaliknya,
Jika awan membentuk pola yang gelap dan kacau tanpa arah, itu tandanya energi pelindung sedang memudar dan manusia harus memperbanyak doa. Langit adalah cermin batin kolektif sebuah bangsa. Jika manusia di bumi penuh dengan angkara, maka awan yang terbentuk pun akan membawa wajah sengkala yang menakutkan. Dalam bagian inti ini, mari kita bersihkan mata batin kita untuk bisa melihat mata langit melalui mantra purba, Niti Mega, yang sering digunakan para resi saat berdiri di puncak gunung. Pejamkan mata Anda, bayangkan langit parahyangan yang amber terbuka lebar di atas kepala Anda. Mantra mata langit rahayu. Bul kukus kamanggung kasang rumuhun, kahandap kasang karuhun. Mata nembong ka langit, rasa nyerep ka mega. Sing atra sasmita nu datang, sing awas sengkala nu nyempok. Cahaya mata langit mulasara pandangan, ameh weruh sajeroning winara. Mau ngajaga di angkasa, sasmita rahayu sungurup kadada. Rahayu, rahayu, rahayu. Mantra ini adalah sasmita untuk menajamkan intuisi Anda. Dengan menyelaraskan pandangan Anda pada keagungan alam, Anda sedang membangun radar batin dalam hidup Anda. Perlindungan Siliwangi akan mengalir masuk saat Anda mulai peduli pada isyarat alam dan berhenti menjadi manusia yang sombong. Ingatlah, bencana tidak pernah datang tanpa permisi. Ia selalu mengetuk pintu langit terlebih dahulu melalui sapuan mega yang kita lihat setiap hari. Bagaimana menerapkan rahasia mata langit ini dalam kehidupan modern? Laku pertama adalah mapai raratan pada kebiasaan Anda menatap langit setiap pagi. Luangkan waktu 5 menit setelah bangun tidur untuk menatap ke arah terbitnya matahari. Perhatikan warna dan bentuk awannya. Jika awan tampak bersih dan ringan, mulailah hari Anda dengan optimisme. Namun jika awan tampak berat dan berurat, berlakulah waspada dalam setiap ucapan dan tindakan. Karuhun mengajarkan bahwa suasana langit pagi adalah cerminan energi yang akan kita hadapi sepanjang hari. Kedua, lakukan laku, niti bukti, dengan cara mencatat anomali alam di sekitar Anda. Perhatikan tingkah laku hewan saat awan mulai berubah aneh. Jika burung-burung terbang rendah dan berisik saat awan berbentuk garis membelah langit, segera siapkan diri untuk kemungkinan guncangan bumi. Ini adalah cara praktis untuk kembali menghidupkan insting bertahan hidup yang telah tumpul oleh teknologi. Jangan hanya percaya pada notifikasi ponsel, percayalah pada apa yang dikabarkan oleh mata dan rasa Anda sendiri. Ketiga, peliharalah adab, silih asah, silih asih, silih asuh, dengan menjaga kebersihan udara. Karuhun percaya bahwa asap angkara dari bumi, polusi dan kebencian akan mengotori mata langit. Dengan menjaga ketenangan batin dan keasrian lingkungan, Anda sedang membantu langit untuk tetap jernih memberikan isyarat rahayu bagi kita semua. Jadikan setiap tatapan Anda ke langit sebagai bentuk komunikasi dengan Sang Pencipta. Sebuah penghormatan kepada mata langit yang senantiasa memantau keselamatan kita. Baraya Sadayana. Wejangan raksasa tentang rahasia mata langit ini adalah pengingat bahwa kita tidak pernah sendirian di bawah kolong langit ini. Jangan sampai Anda memiliki kecerdasan dunia, namun buta membaca surat dari alam. Isyarat awan adalah bahasa kasih sayang Karuhun, agar kita senantiasa waspada dan tidak tergilas oleh sengkala yang mendadak. Kekuatan sejati bangsa Sunda terletak pada kemampuan mereka untuk membaca sebelum kejadian, sebuah kewaspadaan batin yang membuat kita selalu selangkah di depan takdir yang pahit. Jika batin Anda merasa canggra, mendapat ketajaman baru untuk menatap langit setelah menyerap wejangan raksasa ini, tekan tombol like sebagai bentuk janji suci Anda untuk selalu menjaga rasa terhadap isyarat alam. Bagikan wejangan ini kepada saudara yang sedang kehilangan arah, agar mereka tahu cara membaca navigasi langit melalui kearifan bumi tatar parahyangan. Jangan biarkan silsilah ilmu mata langit ini sirna, biarkan ia menjadi cahaya penuntun bagi setiap sukma yang sedang menanti badai di tengah ketidaktahuan. Tuliskan di kolom komentar dengan penuh wibawa sebagai pengikat energi silsilah kita malam ini. Wening ati, bening rasa, kuring nyata nembong mata langit. Mari kita satukan energi persaudaraan ini agar tatar parahyangan senantiasa dalam lindungan, di mana setiap awan yang berarak membawa kabar keselamatan dan setiap badai yang datang sudah kita sambut dengan kesiapan batin yang kokoh. Sebutkan nama dan lokasi Anda agar sasmita mata langit ini menyinari setiap jengkal langkah hidup Anda.
Hatur nuhun sudah menyimak dengan rasa yang paling jero di channel Ilmu Karuhun. Semoga setiap mega yang Anda tetap hari ini memberikan isyarat keberuntungan bagi Anda. Tetaplah rendah hati, tetaplah waspada, dan jangan pernah berhenti untuk nincak dapak, milari tapak pada jati diri Sunda yang sejati. Sampai jumpa di wejangan berikutnya dalam naungan perlindungan Maung Siliwangi. Sampurasun, Rahayu, 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 Hurip Sunda.